Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hanif Muslimah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Untuk subtema yang saya dapatkan yaitu mengenai media pembelajaran. Untuk materi yang saya ambil yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Untuk objek yang saya ambil yaitu siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sukodono. Untuk instrumen yang saya gunakan berupa angket. Untuk latar belakang, biologi merupakan subjek visual yang sering mengandung urutan proses dinamis yang kompleks dan konsep-konsep yang tidak dapat diindra, sehingga visualisasi merupakan alat yang berharga untuk proses pembelajaran dinamis dan konsep yang tidak dapat diindra dalam biologi. Alat visualisasi yang sering digunakan adalah gambar diam dan animasi. Pada kondisi pandemi seperti COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa termasuk dalam bidang pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk bertransformasi, untuk beradaptasi secara tiba-tiba guna melaksanakan pembelajaran secara daring. Media merupakan salah satu penunjang dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses pembelajaran. Dengan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti berapa efektifnya media yang dipakai pendidik dalam pembelajaran daring di Sekolah SMA Negeri 1 Sukodono. Untuk permasalahan yang dihadapi, yang pertama adalah kesulitan mendapatkan jaringan yang baik. Yang kedua, siswa merasa sulit memahami materi. Yang ketiga, lambatnya e-learning saat digunakan secara massal dan serentak. Untuk metode yang digunakan adalah peneliti melakukan penyebaran angket guna mengetahui keefektifan media yang digunakan pendidik semasa pandemi dan untuk mengetahui media seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa. Metode yang digunakan adalah R&D dengan model AGE. Pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan media video dalam pembelajaran. Untuk hasil dari angket yang disebarkan diperoleh bahwa media yang digunakan pendidik adalah web e-learning sekolah, di mana pendidik memberikan materi dalam bentuk teks dan juga video penjelasan. Bagi siswa, media tersebut sudahlah efektif, namun masih perlu pengembangan. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran sebagai media belajar bagi siswa. Untuk judul yang peneliti ambil adalah pengaruh media video animasi pembelajaran biologi terhadap keefektifan hasil belajar siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Sukodono di masa pandemi. Untuk kebutuhan media video sendiri, video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik.
Video sendiri dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD, sehingga mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan, dapat menjangkau audiens yang luas, dan menarik untuk ditayangkan. Media video memiliki fungsi sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatori. Fungsi atensi yaitu media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Fungsi afektif yaitu media video mampu menggugah emosi dan sikap audiens. Fungsi kognitif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lembaga. Sedangkan fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada audiens yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Pada konteks pembelajaran, hal yang terkadang menjadi permasalahan dari beberapa peneliti adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep. Salah satu penelitian yang didasari oleh masalah tersebut berhasil membuktikan bahwa media video dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kemampuan siswa yang rendah dalam memahami suatu konsep. Kemampuan diri penyaji video yang dapat diulang-ulang saat proses pembelajaran membuat siswa lebih mudah memahami isi video tersebut. Selain itu, penyajian sebuah materi yang terstruktur juga memudahkan siswa memahami materi, khususnya tentang konsep. Kedua kelebihan tersebut mengartikan bahwa video merupakan media yang efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep. Pengembangan produk inovasi yang pertama yang dilakukan adalah menemukan masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga perencanaan produk inovasi, yang keempat merencanakan konsep produk, yang kelima mengimplementasikan produk, yang terakhir mengevaluasi produk hasil inovasi. Untuk strategi mengimplementasikan media, yaitu media pembelajaran berupa video akan diunggah di web e-learning sekolah dan juga channel YouTube sehingga siswa dapat menontonnya berulang kali dan kapan saja. Penerapan video pembelajaran hanya akan diberikan pada materi yang memiliki tahapan proses seperti tahapan pertumbuhan dan perkembangan, sintesis protein, replikasi DNA, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.